seenggaknya power untuk healingnya ini bisa dibilang hampir 100% terus-menerus gitu loh ditangkap dari Dewa Netherlands. Oke, dan inilah dia game kedua, match ketiga kita RRQ Sena versus Dewa United Roads. Dan masih bersama Radit Overkill dan juga Choji yang akan memandu jalannya game kedua ini. Dan memang harusnya Fearless menggunakan Baxia, dia powerful banget. Early game ini pasti bakal coba invasi-invasi juga ke arah jungle dari RRQ Sena. Tapi ternyata enggak loh. Dia prefer main aman dengan 2 buff terlebih dahulu yang dia coba amankan. Dan lihat, head to head antara Benedetta dan juga Pakuito sama-sama fast clearing yang membuat mereka bisa rotasi lebih cepat. Iya, untuk rotasi sih untuk dari Dewa Netherlands dan juga RRQ Sena ya. Jujur aja menurutku kayaknya bakalan sedikit diunggulin dengan adanya Dewa United sih. Apalagi dengan Benedetta loh ini yang kita ngomongin. Plus adanya Basya juga. 2 hero mobilitas dan lihat udah mulai ada yang di say hello-in di tengah sana. Iya. Langsung kena. Iya, tapi masalahnya sekarang cukup aman juga. Little Wanderer oke lah dilepasin gitu untuk Dewa United. Dan di top lane, Azura ini harusnya early game dia bisa neken banget biar Toy-nya nggak bebas mendapatkan farmingannya. Dan harusnya masih aman ya, meskipun udah ada invasi yang dilakukan oleh Ians. Terlihat di area Horn Lizard dan sepertinya bisa mendapatkannya dengan menggunakan Retribution. Tapi masalah sekarang, lihat. Udah ada Fearless juga yang memberikan efek backstep di bagian belakang tapi diurungkan dan tercuri gold trap ke tangan Cashew. Itu tipis banget ya. Phantom Execution tiba-tiba darahnya tinggal 34 dan ternyata nggak kesentuh. Untuk hit terakhirnya akhirnya diambil oleh Cashew tadi. Namun yang aku perhatiin dari Dewa United ya, aku penasaran di Van hanya pengen bikin ke arah hybrid kah atau pengen ke arah full defense? Karena biasanya kalau ada Benedetta yang pengen ke full defense, emblemnya tuh ngambilnya ke Kurkusip. Dari siapa tuh Vansohe ya? Vansohe. Tapi dia sekarang ngambilnya tuh ke arah dari Impure Rage gitu loh ya. Iya. Oke lah tambahin damage 280 di saat level 15. Tapi menurutku bakal lebih gede Koko 11 tambah dengan itemization HP. Iya bener banget. Dan turtle pertama memang ditarik ke bawah dari Fearless. Tapi Out of Blow gagal. Vansohe mendapatkan Petrify yang manis ternyata karena Ian berhasil mendapatkan turtle-nya. Mencoba untuk escape. Dan bahkan first blood diamankan oleh satu dari Azura di area top lane sana. Don masih bisa escape tapi taruh revenge. Hanya untuk menjadi distraksi, sempat flicker keluar. Peter dalam ancaman, terkena efek Petrify. Tapi sepertinya dia masih bisa escape. Masalah sekarang Fearless langsung invasi ke Purple Buff dan oh my god, Okta yang dapat dari Mystic Junction. Retribution dari Fearless nggak ada dan ngebuat akhirnya dia nggak bisa pencet ataupun ngecuri Purple Buff yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Sena. Namun setidaknya ini tetap bakalan berimpact sih ke arah Ian. Lihat ya dari segi perbandingan levelnya udah mulai 1 perbandingan level. Sementara kalau kita lihat dari segi emblem powernya, 2 adanya yang quantum charge yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Sena. Di tangan dari Pakita dan juga Editel, so rotasi power ini bakal lebih cepat apalagi untuk mobilitasnya ya. Tapi kalau kita lihat ke arah Dewa Netherlands, emblem mereka ini menurutku ya lebih cenderung ke arah damage sih. Apalagi dengan ada focusing mark di tangan dari Florin yang ngebuat mungkin mereka akan memaksimalkan emblem power ini di arah team fight-nya. Oke, tapi masalahnya gini Coach. Dengan membawa Lancelot ya, Ians ini early game dengan belum adanya item defensif, dia bisa menjadi target banget sama Vansohe loh. Ingat gak sih tadi damage yang dihasilkan cara Ians tuh gede banget loh. Petrify dan ngebuat dia nggak bisa kontes gitu. Berbanding terbalik sama Fearless yang powerful banget dengan Baxia dan wow, apakah solo pick off kedua kalinya masih bisa escape ya? Sebenarnya kalau kita ngeliat ke arah Ian sih wajar sih dia dapetin damage banyak gitu loh. Karena ini juga pertama masih early game. Iya. Yang kedua ditabrak sama Fearless yang dalam tanda kutip dia damage-nya nggak gede-gede banget. Tapi inget Shield Spirit itu bisa di spam berkali-kali. Dan selama akurasi bener itu nggak bakal habis-habisnya kecuali mananya udah habis. Betul, tapi Fearless galak banget loh. Dia coba membuat Okta flicker untuk defensif dan lihat benar-benar dikurung banget. RRQ Sena ketinggalan 1100 gold di bawah dari Dewa. Dan bahkan Ians ini coba untuk diinvasi lagi. Dan kalau ngadu Retribution sih kayaknya dimenangin sama Fearless ya. Ians mencoba untuk mendapatkan, oh masih aman harusnya. Karena memang, keambil? How? Ambil sama satu Shield Spirit yang tadi dikeluarkan. Dan wah Ians rugi banget sih. Sekarang Ians memang megang Retribution tapi masalahnya bakal bisa mencuri kah? Karena sekarang terlihat ada Tyrant Rage yang langsung kombinasi yang manis tapi Okta dipukul mundur. Okta nggak punya flicker untuk bisa escape. Vansohe menggila dengan adanya slash yang dia keluarkan terus menerus. Tapi untungnya Turtle aman diamankan oleh RRQ Sena dan Don pun nggak ke pick off. Bentar itu kayak tadi gara-gara dia datang bentar deh. Datang bentar Shield Spirit tapi kayaknya continuous damage dari Retribution masih ada 1 kali lagi sih tadi. Iya benar. Yang ngebuat akhirnya Fearless dapetin gitu dan mungkin disangka-sangka juga tadi sama Ian. Tiba-tiba loh kok keambilnya sama si
Fearless gitu loh. Makanya aku kaget tadi karena posisinya jauh banget dan nggak mungkin bisa ada Shield Spirit yang dilempar dari arah River ke arah dari Purple Buff gitu loh. Itu udah deket ke bagian River sih. Makanya memang dari damage continuity yang dimilikin sama Retributions ya. Ketika Harusnya dibuka dan ya Ian miskalkulasi untuk mendapatkan Purple Buff-nya. Iya, jadi kayak Fearless tuh kayak jalan tapi kayak jalan cabut dari suatu tempat. Tiba-tiba dapat Gaya penjahat gitu Gaya loh. penjahat ya. Iya. Gak ngeliat belakang. Gak ngeliat ya ke dia. belakang gitu Gak ngeliat ke tiba-tiba. belakang. Jedar dapetin Purple Buff-nya. Tapi wow, Tyrant's Race dan juga Mystic Gas yang kali ini mengunci keberadaan Spencer meskipun di backup dengan dibaksa Shield Unity Octa yang ternyata bisa di pick off, tapi yang belum puas. Phantom Execution untuk mundur, terjebak dengan slow effect dari Fearless dan bahkan double kill digantongi oleh Fearless. Dan sekarang Vansohe bersiap juga di lini belakangnya, tapi dia nggak mau coba untuk memberikan bantuan, tapi damage dari Dawn terlalu sakit membuat Fearless kehilangan 5 bar HP-nya, menyisakan 2 bar dan akhirnya menyelamatkan Purple Buff untuk Ian. Tapi emang ini yang aspek menyebalkan ya dari Florin. Dengan adanya global presence, dia bisa nge-heal dari kapanpun, dimanapun, kapan aja. Dan itu membuat tadi Spencer yang hampir banget tumbang dengan adanya power dari Mystic Dash. Plus lagi dengan adanya Tyrant's Rage, itu selamat. Iya. Dan itu selamatnya dengan cukup fatal. Karena kenapa satu kali heal tadi aku lihat 2 bar HP. 1,5 bar HP tadi. Keisi dengan begitu cepatnya ke arah dispenser ngebuat dia akhirnya ya udah masih bisa survive. Apalagi dengan adanya Flowers of Hope ya yang diterima oleh Azura, ini ngebuat marksman power harusnya makin lebih gede lagi sih dari Dewa United Roads. Tambahan setidaknya 10% lah untuk physical attack tambahannya membuat ya dari Dawn ini nggak bisa harusnya untuk menangin match up melawan Brody. Apalagi ingat belumnya masih aktif dari Keishu dan Turtle akan coba di kontes nih. Ya, kontes karena Turtle Ian cukup memasakkan dengan perbedaan 1 level. Namun ada pergerakan dengan 1 Mystic Projectile yang masuk dan Phantom Execution masih belum bisa mengamankan Turtle-nya. Iya. Masalahnya Octa di bagian belakang pun dipanis gitu. Ian kehilangan cukup banyak HP dan sepertinya pede banget untuk Fearless langsung menutup pergerakannya, tapi berhasil mendapatkan point kill ke arah Azura. Ian terpanis, top lane memang dipegang oleh RRQ Sena, tapi mereka kehilangan cukup banyak resource ya. 4.000 leading gold didapatkan oleh Dewa United. Ditambah lagi dengan Ian juga Octa yang udah tumbang yang ngebuat akhirnya pertukaran ini sama sekali nggak adil sih untuk teman-teman dari RRQ Sena. Akhirnya pecah barrier 4.000 sekarang dan kacau ya. Oke, terkena Ya efek kan? dari Tyrant's Rage, tapi ada belum. Mencoba untuk ditangkap dengan heavy crowd yang dikeluarkan oleh Toy. Tapi masalah Vansohe masih bisa bertahan, out of low. Mencoba untuk membuy time, tapi Petrify yang membuat Toy, wow, kehilangan setengah HP-nya. Backupan sudah mulai datang, Virus menuju ke lini belakang dengan Ice Retributions yang membuat Toy gak bisa bergerak dan cukup bebas. Dikejar dengan Ender for Nice dan berhasil di pick off. Vansohe memang di pick off balik, tapi keuntungannya adalah Toy yang didapatkan. Masalahnya itu juga udah nggak ada sprint yang pertama. Yang kedua dia udah tumbang 2 kali. Otomatis damage-nya tadi yang masuk ke arah dari Vansohe itu nggak bisa instan. Iya. Bahkan tadi kita lihat banyak banget di mana setiap pasif yang dilakukan oleh Vansohe itu damage-nya benar-benar kecil banget gitu loh. Cuma kayak 300 per hit, 300 per hit. Yang membuat Vansohe cukup sustain untuk di 8 menit pertama game berjalan gitu loh. Iya, dan jangan lupa ya teman-teman ya, nanti tanggal 30 September itu akan ada perayaan ulang tahun ke-7 Mobile Legends Bang Bang. Jadi kalian jangan lupa juga untuk menukar skin eksklusif terbaru Johnson yang gratis. Jadi juga jangan lupa juga untuk cobain mini games yang baru yang pasti seru banget nih. Yes, betul banget. 30 September ya guys ya. Iya. Dan kita back to the game, memang pressure di mid lane dari Dewa United akan dipersiapkan. Outer turret terakhir dihancurkan, Peter lagi-lagi terjebak, terpaksa mundur tapi Mystic Gas belum bisa mendapatkan Spencer, masih ada efek heal dari Bloom. Mencoba untuk mundur disengage kembali karena Vansohe nggak terlihat dan Vansohe mencari backliner dari RRQ. Iya, ini belumnya lagi. Dan aku percaya kayaknya ini Kesu udah punya fleeting time juga di tangannya gitu loh. Yang ngebuat akhirnya cooldown tuh cepet banget untuk diraih oleh dia. Dan healing non-stop tuh masuk mulu gitu loh ke tangan dari teman-teman dari Dewa United terus. Dan kita match up deh ke arah Ians. Dia kan menggunakan lane slot untuk di game kali ini. Mungkin kalau ngambil ke arah Fredrin, regeneration powernya masih cukup oke lah untuk diadu dengan power dari Blue. Tapi dengan dia bisanya hanya main sekedar poke dan juga celap-celup, ini bakal susah untuk bisa nge-burst down teman-teman dari Dewa United terus. Apalagi permainan dari Dawn, sebenarnya tadi aku juga perhatiin ya, masih 0-0-0 karyanya. Dia pengen coba untuk laning jauh pun, inget lawannya Benedetta yang notabene lebih cepat harusnya dibandingkan dengan Pak itu. Tapi dari tadi RRQ sana mainnya nggak mainin laning jauh dari Dawn loh. Dia lebih fokus untuk ikut serta, tapi lagi-lagi Lord menjadi milik dari Dewa United. Ian terjebak memang, dan Puncture yang untungnya masih ada, masih bisa menghindari damage
burst dari Azura. Tapi untungnya ada Petrified yang dikeluarkan untuk Dewa United dan bahkan mempanis Ians ketiga kalinya. Yes, Ian Spurs sudah tumbang untuk 3 kalinya dan bahkan pergerakan dari Toy di top lane udah mulai dinotis juga oleh Fearless ngebuat dia rotasi ke top lane tapi langsung pulang dengan begitu cepatnya. Don sepertinya mencoba untuk semaksimal mungkin melakukan link jauh karena itu benar-benar gegetan banget gak sih lihat ada di arah top lane sana. Kayak cuman tinggal 3 hit paket aja top threat dari Dewa Trots itu udah bisa hilang deh. Betul, dan sekarang udah semakin di leading. Ini jauh banget loh, gapnya 5.600. Dan emang di atas ya, bisa antisipasi satu lane lah setengahnya dari pressure Super Wave Minion yang ada. Dan bahkan 1v1 memang dilakukan, tapi sepertinya power dari Fantoe terlalu kuat untuk bisa dibekuk. Ians di sisi tengah berhasil untuk clear minions cepat-cepatnya, tapi masalahnya masih ada Lord. Dan akan membuat nanti Super Wave Minion muncul kembali. Don mencoba untuk ditangkap, masih bisa escape. Ya, dan push potensial dari Dewa United Trolls ini cukup efektif untuk di arah top lane dan juga di arah bottom lane ini. Namun di arah mid lane ini masih agak sulit untuk dipush oleh teman-teman dari Dewa United Trolls. Karena kenapa? Baik lagi lihat mid laner siapa? Okta gitu loh. Mid lane kalau sampai tumbang lagi misalnya, wah itu bakal bahaya untuk grounding space yang dimiliki oleh Okta. Makanya mid lane itu benar-benar ditekenin banget potensial untuk teman dari Arcus. Masalahnya sekarang RRQ udah dikandangin, Cot. Mereka nggak boleh keluar dari kerajaannya. Ians memang bisa speed push ya di bagian bawah dan sepertinya bisa dapetin tarat kedua untuk RRQ. Tapi dia kayaknya bakal bisa dipanis karena memang udah di setup dengan 5 member dari Azura yang hampir saya bisa recall. What? Nice banget. Nice recall yang dilakukan oleh Ians. Itu tadi kalau misalkan bukan Brody ya, kayaknya udah ke-cancel sih. Karena tadi masih ada kayak nge-charge dulu kayak hup gitu kan ke belakang, baru nyerang lagi. Tapi ini dia untuk item station ya, di mana item yang dibawakan oleh Iritel itu udah full ke arah item fisikal yang ada critical powernya. Ditambah lagi dengan adanya Don ngambil ke arah Hunter Strike, jadi yang dicari adalah untuk larinya setelah melakukan skill power ke arah lawan yang itu dari Dewa yang terus. Cuman kalau kita match up antar jungler, ini yang menjadi salah satu perbedaan paling masif untuk di game kali ini. Perbedaan di angka 1000 gold yang membuat akhirnya Molten Essence sama-sama udah dimiliki oleh kedua belah tim. Tapi inget, ini Basya loh kita omongin. Wait, Tyrant's Revenge yang korek antara dua member Mystigas yang manis. Memparis Casey dan juga Azura belum sempat untuk efek healing dikeluarkan bahkan. Wah, dan ini bakal cukup repotkan ya untuk Dewa United. Karena memang sekarang keuntungan menjadi milik RRQ dan mereka bisa leading lagi untuk di area goldnya ya. Sekarang coba untuk dikejar. Ini fix banget turning point sih untuk teman-teman dari RRQ sana. Ada lihat bahkan Viter langsung nge-charge up ke depan sana. Coba untuk menahan beberapa player yang ingin melakukan defensif dari Dewa United terus. Dan lihat dengan efek 2 player hilang saja, RRQ sana langsung lepas dari kandangnya dan bahkan langsung mencoba untuk engage ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Masalahnya tadi belum sebenarnya lahir. Iya. Cuman yang jadi target utamanya tadi Kisu duluan. Jadi kayak baru 1 kali bunyi belumnya tiba-tiba dia udah hilang. Oke, tapi masalah sekarang Auto Pana Blow yang sudah langsung mengejar ke arah Toy. Toy berhasil dipanis tapi Lord diamankan oleh Ians. Dan menjadi nyawa tambahan untuk RRQ Sena. Meninggalkan Peter, sempat untuk Flicker dan juga Conceal. Tapi Peter nggak bisa untuk selamat sepertinya dari semua sergapan yang dilakukan oleh Fanso. Hey, Benedetta yang luar biasa penggunaannya. Dan kali ini Azura di bagian tengah sudah mulai mendorong kembali lane dari RRQ Sena. Oh, Azura itu cuman kayak butuh 1 combo dari hitnya. Lancelot aja, setengah darah sudah menghilang. Oke, dia emang regennya cepet banget gitu loh. Tapi kalau sampai ada miss moment di mana Keisu nggak ngebuka belum di saat yang tepat lagi kayak di waktu sebelumnya, wah itu bakalan jadi satu hal fatal sih untuk Dewa ini. Wah, itu Fantoe gila banget sih. Dia 1 lawan 2 loh, hampir nge-pick off Okta, untung masih ada flicker. Dan ya itu benar-benar penggunaan Benedetta yang ngasih damage besar banget. Iya, dan untuk sekarang teman-teman dari Dewa United Trolls, mereka sebenarnya masih bisa tersenyum dengan defensive power mereka yang cukup oke. Bahkan gold lane mereka, gold gap mereka ini masih di angka 3000. Kuncinya di Kesu menurutku untuk dari Dewa United Trolls. Dan Fansoy itu menjadi kunci tambahan ya, karena kenapa? Yang bisa nyentuh ke arah Toy dan juga Okta itu cuman untuk sekarang ya, Fansoy sendirian. Fearless masalahnya pengen maju pun pasti bakal di body block sama Viter. Karena tadi aku perhatiin gitu mulu tuh. Iya. Fearless ditempelin sama Viter, jadi ketempelan Kufra gitu loh. Tempelan Kufra di ya. game kali ini. Iya, dan Fearless Oke, terlihat memang ada dorongan yang coba dilakukan. Tapi harusnya Dewa United sadar sih, tadi kombinasi Tyrant's Revenge, Tyrant's Rage sama Mystic Gas itu nggak bisa dibendung sama player-player dari Dewa. Meskipun sempat untuk belum ternyata. Tapi dari segi items, aku penasaran banget sama Fansoe. Kenapa dia sesakit itu? Karena memang
full offensive. Mungkin ada satu Blade Armor, tapi harusnya dengan Hunter Strike, Bloodlust X, dan juga Melvic Roar. Ini udah ngasih damage besar banget ke lini belakang dari RRQ Sena. Iya, karena balik lagi tadi yang seperti aku katakan ya, inceran itu sebenarnya lebih ke arah toy gitu loh. Jadi dia bikinnya ke arah dari Blade Armor, karena nggak cuma untuk nambahin physical defense saja. Iya. Tapi bisa mengurangi critical damage up to 30% kalau nggak salah. Yang dimana itu cukup masif juga, yang ngebuat akhirnya Berserker Fury dari toy sendiri itu nggak bisa maksimal. Cuman aku penasaran, ini dengan The Vampire Mallet plus ada Javelin Spear, mau bikinnya kemana? Wind of Nature kah? Atau Great Dragon Spear? Karena kalau ngambil ke arah dari, Wind of Nature dulu. Karena kalau ngambil ke arah Great Dragon Spear, menurutku itu bakalan jadi salah satu potential damage yang bakalan besar banget sih di tangan dari toy. Nah, dan harusnya memang ke arah Wind of Nature dulu ya. Karena lihat toy sekarang terjepit, mencoba untuk menghindari sergapan dari Fearless, masih bisa escape dengan sprint yang terpaksa dikeluarkan, dan Van Sohe 1v1 dengan Ians, tapi Van Sohe dengan adanya Miden yang maju, itu spell-spellnya kenceng banget. Nggak bisa di solo pick off sama Ians. Susah juga gitu tanpa adanya boost juga. Waduh, Donnya ketahuan loh. Don udah dapetin sweet spot tadi ya, di dalam semak-semak menunggu lini belakang dari Dewa United, tapi ke-expose dengan show yang dikeluarkan oleh Florin. Ya, dan untuk sekarang keadaan kembali lagi menjadi cukup tenang dari kedua belah tim. Namun lihat bagaimana Lord-nya ini sudah pop up lagi. Lord presented by KFC sekarang sudah mulai keluar, dan ini adalah Lord yang sudah enhance. Aku melihat dari Dewa United Roads masih punya chance yang cukup besar untuk mengambil Lord ini, asalkan mereka bermain secara rapih, bukan kompetitif. Betul. Kenapa aku bilang bukan kompetitif? Karena kalau mau kompetitif, ini tak bakal tabrakan. Cuman kalau pengen main rapih ya, harus ada strukturnya dulu. Karena yang aku lihat dari permainan dari Dewa di teamfight sebelumnya ya, banyak beberapa momen di mana Fearless-nya itu ditinggal sendirian. Dan itu cukup berbahaya, dan kalau sampai terjadi lagi bisa di turning point lagi untuk RRQ Sena. Iya, meskipun Fearless harusnya susah sih untuk bisa di pick off ya. Minimal butuh all in banget gitu. Dan tadi Viter ini ketahuan ada di semak-semak bawah, membuat nggak bisa memberikan efek backstep juga. Yang jadi problem adalah kedua explainer ini masih sibuk manjangin lane. Mid lane sama top lane selalu dipanjangin. Jadi harusnya akan ada team fight 4 melawan 4 aja untuk kedua belah tim. Dan ya masih menunggu momentum. Masalahnya kalau misalnya Viter ini nggak dapetin lagi momentum untuk bisa Terrence Revenge sekarang. Lini belakang itu RRQ susah menang team fight sih. Viter bisa jadi salah satu kuncian utamanya, namun Okta di sini yang menurutku bakalan lebih berjasa lagi kalau sampai dia dapetin momentumnya dengan power dari Mystic Gas-nya. Karena tadi satu momentum udah cukup banget ngebuat dari segi gold gap tiba-tiba bedanya 2.700 bukan 4.000 ya. Yeah. Ditambah lagi dengan adanya pergerakan dari Toy yang emang udah harus punya damage sih sekarang, karena dia masih belum mendapatkan poin kill sama sekali. Betul, dan Ians untungnya masuk ke late game kayak gini udah tebel ya. Dia pede untuk nahan damage dari Lord-nya, dan di atas masih seru dengan 1v1-nya, tapi lagi-lagi oh my god, Tyrant Stretch yang manis langsung di all in dengan Mystic Gas. Spencer berhasil dieliminasi, menyisakan 3 member saja di area Lord dari Dewa United, tapi Ians dipukul mundur. Sempat tahun 4 memori, tapi peraduan retribution yang dimenangkan oleh Ians. Dan kali ini lihat Van Sohe di bagian belakang mencoba untuk kepala Acto Van Below. Viter dipanis, tapi seperti tershot dan Van Sohe-nya. Dan Don mencoba untuk membackstep kembali. Memang coba untuk menangkap di belakang, tapi masalahnya terlalu banyak sih. Defense yang bisa dilakukan, Mystic Gas masih belum ada, dan sekarang sudah mulai masuk kembali Ians yang melakukan damage. Fearless semua dijauhin, pelindung dari Fearless, dan buat Fearless kehilangan immortality-nya, dan Fearless terpanis. Misalkan 2 player saja di saat Lord yang ketiga muncul di top lane. Tadi Radit bilang Viter yang menjadi momentumnya, aku bilang Okta jadi momentumnya. Tiba-tiba RRQ Sena katakan enggak, kita berdua yang jadi momentumnya. Tyrant's Revenge ditambah Tyrant's Revenge dan juga Mystic Gas tadi. Dapetin karena Spencer-nya hilang, tiba-tiba fokus dari Dewa United Roads langsung blunder habis-habisan. Dimana Fearless-nya maju ke depan sendirian, mengincar ke arah Toy, tapi Toy-nya nggak tumbang-tumbang. Akhirnya Toy-nya cabut, ketemunya sama Ceki, Van Sohe, darahnya udah tipis. Iya, langsung dipanis dan di shutdown loh. Dan tadi kalau nggak salah Toy yang dapat kan? Iya, Toy yang dapat, betul. Harusnya langsung ada item swing lagi sih untuk RRQ Sena. 1.500 loh sekarang. Sekarang Altovana Blow memang untuk defensif, tapi lagi-lagi Van Sohe mencoba untuk memberikan damage maksimal yang Mystic Gas dibuka, masih bisa mundur ke bagian belakang. Dengan adanya belum dari Cashew, dan sekarang satu base turret dihancurkan, tapi sepertinya belum siap sih untuk membombardir. Tapi Tyrant's Rage karena Fearless gak punya immortality, dan mampu dia selamat, ternyata terpanis. Gak ada pertukaran, Azura gagal untuk mendapatkan 1 poin kill ke RRQ Sena. Dan sekarang semua base turret sepertinya bisa dihancurkan. 1 hit terakhir ternyata. Iya, seperti tadi aku bilang ya, untuk dari notable player, Fearless itu sesuai namanya. Iya, gak kenal takut. Gak kenal takut.
Mau nabrak sendiri juga nggak masalah, walaupun teman-temannya ada di arah belakang ataupun di arah mana gitu loh. Yang penting dapetin momentum. Tapi sayangnya, teman-temannya nggak bisa backup sama sekali tadi. Masalahnya akhirnya. iya, sekarang udah nggak ada frontlaner dan bahkan Mystigas juga dibuka. Tapi lihat Fatsoy masih menarik-nari. Dengan adanya Night for Night aman untuk mundur, dikejar, Immortality dihancurkan. Tapi harus puas karena memang sekarang udah nggak ada minion lagi. Toy nggak boleh ke pick off. Toy harus bisa mundur. Untungnya Torang 4 Memory belum full stack. Iya, dan ini buat teman-teman dari Araki Sena udah dapetin gold swing secara penuh total. Yang tadi beda 4.000, sekarang jadinya sama-sama di angka 4.000 ya. Iya, jadi keuntungannya dari momentum yang tadi itu sekitar 6.000 7.000-an gold lah. Iya, 6.000 gold swing ke arah dari Araki Sena. Iya, jadi untung banget loh. Apalagi sekarang tuh ini jadi item terakhirnya. Si Halberd di sana. Jadi damage-nya itu akan lebih besar lagi ke arah Fearless. Ke arah mungkin Spencer ya. Karena kan bikinnya ke arah Clock of Destiny kan. Itu nambahin HP, jadi harusnya nambahin damage juga dari si Halberd-nya. Tapi ya mungkin untuk para penonton kita yang ada di rumah. Wah Don cowok cuma 002 ya. Menurutku Don itu bagus ya, bukan dari KDA-nya. Tapi dari rotasi yang dia jalanin, coba lihat deh. Dia di mana, temannya di mana. Ini udah main 4-1 dari tadi. Karena emang yang mau dicari dan dimaksimalkan adalah untuk laning jauhnya. Dan ada beberapa upaya lah kasarnya dari Don. Untuk nyoba nutupin juga kan ke arah teman dari Dewa Data terus yang pengen pulang di saat tim fight-nya nggak kondusif gitu loh. Jadi berarti Don ini adalah suatu jaminan. Oke. Untuk bisa surplus atau nahanin teman-teman dari Dewa Data terus agar nggak bisa pulang. Wah, langsung di all in dong. Mystic Gas sudah dibuka juga. Dan sepertinya Lord akan menjadi milik Araki Sena ya. Ini Dewa United memang mau kiting tapi kayaknya kiting mereka gagal. Karena langsung di burst dan RRQ sudah mulai men-trigger mental dari Dewa United dengan recall dari Yats dan tas terus dilakukan. Iya, ini seperti biasa dan juga karakteristiknya Araki Sena ya. Permainan lamanya mereka, panjang-panjangnya mereka yang benar-benar seru banget. Dan penuh dengan team fight yang seperti sekarang jadi counter setup kan gitu loh. Iya. Untuk comeback. Dan aku melihat dengan adanya Lord kali ini kayak bisa menjadi salah satu Lord terakhir sih. Wow, ini bisa dimaksimalkan apa enggak ya? Out of a blow memang dikeluarkan, tapi Yats menari-nari dengan puncture-nya di dalam area base dari Dewa United terkena efek knock up. Fatsoy dalam bahaya, tapi Yats di sisi lain, Spencer yang dituju. Masih ada Winter Truncheon dan juga Bloom yang dikeluarkan, tapi Lordnya sudah mulai masuk ke dalam area base dari Dewa United. Dan sekarang base terbuka, coba untuk di-all-in, dan Araki Sena, sang raja, membuat sang Dewa gak bisa memenangkan game yang kedua. Yes, permainan counter setup datang dengan satu momentum. Datang adanya Mystic Gush karena teman-teman dari Dewa United Roots. Dan dilakukan hal tersebut 2 kali yang membuat akhirnya itulah menjadi kunci kemenangan mereka untuk mensapu bersih match kali ini menjadi 2-0 kepada teman-teman dari Dewa United Roots. Ya, dan itu benar-benar bagus banget sih momentum. Di akhir-akhirnya memang dominasi dipegang sama Dewa ya. Kurang lebih 15 menit lah dominasi dari Dewa United. Ya betul. Membuat Araki Sena nggak bisa mendapatkan item optimalnya. Semua invasi yang dilakukan juga selalu menguntungkan untuk Dewa United. Tapi masalahnya momentum di akhir tadi sih Coach. Terrence Revenge dan Mystic Gas jawaban paling benar dari Araki Sena. Tapi itu juga sebenarnya dicicil, nggak benar-benar satu turning point langsung jadi semuanya ya. Karena sebelumnya juga ada hal yang sama seperti itu terjadi gitu ya. Mystic Gas. Yang pertama tadi yang aku lihat ya kalau nggak salah nombangin Spencer sama Kesu dulu tadi. Yang di menit ke-15 atau 16 gitu aku lupa.